Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tadi bahwa sebab yang kedua yang menyebabkan seseorang sulit dan enggan untuk kembali kepada al-haq adalah kesombongan, takabur untuk menerima dan mentaati yang hak. Disebutkan oleh Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, laisal 'aqil alladhi ya'rifu al-khaira wash-sharr wa innamal 'aqil alladhi idza ra'a al-khair ittaba'a wa idza ra'a asy-syarr ijtanaba. Orang yang 'aqil, orang yang pintar, yang cerdas, itu bukan hanya orang yang tahu yang khair dan yang syarr. Bukan hanya orang yang kenal ini baik, ini jelek, ini ma'ruf, ini mungkar. Tetapi yang pintar itu, yang aqil, orang yang ketika dia tahu yang khair, tahu yang benar, ya segera ikuti. Ya tunduk, ya taati. Dan jika dia tahu itu jelek, segera dia jauhi. Segera dia meninggalkannya. Itulah pertanda orang yang aqil, orang pintar, cerdas. Dan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam Fawaid, min alamat as-sa'adati wal falah, dari tanda kebahagiaan dan falah seseorang. Tadi falah kita tahu orang mendapati kebaikan yang dia inginkan, selamat dari kejelekan yang dia takuti. Annal 'abd kullama zida bi ilmihi zida fi tawadhu'ihi wa rahmatihi. Bahwa seorang hamba itu semakin bertambah ilmunya, semakin ditambah ketawadhuannya, semakin ditambah rahmatnya, kasih sayangnya. Wa kullama zida fi amalihi zida fi khawfihi wa hadarihi. Dan semakin ditambah amalannya, semakin ditambah pula rasa takutnya. Sehingga dia bukan orang yang ta'ajjub, bangga diri dengan apa yang dia perbuat. Malah dia semakin takut kalau amalannya tidak diterima oleh Allah. Padahal semakin bertambah amalannya. Wa kullama zida fi umrih naqasa min hirsih. Semakin bertambah umurnya, semakin berkurang ambisinya terhadap dunia, terhadap harta, kepemimpinan, dan semisalnya. Semakin dia ingat kematian, semakin dia ingat apa yang telah ia persiapkan untuk setelah kematiannya. Tanda kalau hamba itu muflih, sa'id. Wa kullama zida fi malih zida fi sakhaihi wa badlih. Semakin bertambah hartanya, semakin bertambah dermanya, lomannya, royal.
dalam artian suka membantu, suka memberi. Wa kullama zida fi qadrihi wa jahihi zida fi qurbihi minan nas wa qada'i hawaijihim wa tawadhu'i lahum. Semakin bertambah kemuliaannya, dia semakin mulia, dia semakin terhormat, semakin punya martabat tinggi, semakin dia dekat kepada orang, semakin dia mudah untuk membantu hajat dan keperluan mereka, bertawadhu kepada saudara-saudaranya mukminin, padahal semakin bertambah kemuliaannya. Dan lawannya masing-masing yang bertentangan dengan itu. Kata Ibnu Qayyim, wa alamatis syaqawah, maka tanda celakanya seseorang, naudzubillah, annahu kullama zida fi ilmihi zida fi kibrihi wa tihi. Semakin ditambah ilmunya, semakin tambah kesombongannya, semakin bertambah takaburnya pada dirinya, menganggap dia lebih. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah kesombongannya, semakin dia merasa lebih dari yang lain, semakin dia menganggap yang lain itu di bawah dia. Dan itu terlihat, tampak dari kata-katanya, dari sikap, tindak tanduknya kelihatan. Ya, bagaimana dia memposisikan dan melihat orang lain. Wa kullama zida fi amalihi zida fi fakhrihi wa ihtiqarihi linnas wa husni dhannihi bi nafsihi. Semakin bertambah amalannya, semakin dia bangga dengan dirinya. Semakin dia melecehkan orang lain dan berbaik sangka pada dirinya sendiri. Kok dirinya sudah pada tingkatan mana? Wa kullama zida fi umrihi zida fi hirsi. Semakin bertambah usianya, semakin bertambah ambisinya. Wa kullama zida fi malihi zida fi bukhlih wa imsakih. Semakin bertambah hartanya, semakin dia itu mempertahankan dan pelit terhadapnya. Wa kullama zida fi qadrihi wa jahih zida fi kibrihi wa tihi. Semakin bertambah kedudukannya, semakin naik, semakin bertambah pula dengan itu kesombongannya. Semakin bertambah takaburnya kepada orang lain. Kata Ibnu Qayyim, wa hadhil umur ibtila minallah wa imtihan yabtali biha ibadah. Fayas'ad biha aqwam wa yashqa biha aqwam. Ini perkara ibtila, ujian dari Allah. Imtihan untuk diseleksi. Ada dengannya kaum yang bisa bahagia dengan tanda-tanda di atas. Ada juga yang karenanya celaka dan merugi kaum yang lainnya dengan tanda-tanda yang tadi telah tersebutkan. Disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, alamatul jahl salasa. Tanda kejahilan orang itu 3. Kamu lihat, maka kamu bisa tahu ini orang jahil.
Al-ujub, yang pertama bangganya terhadap dirinya dengan apa yang ada padanya. Seperti tadi itu tampak dari kata-katanya, dari tindak tanduknya terlihat bagaimana dia membanggakan dirinya. Wa kasratul mantiq bima la ya'ni, dan banyak bicara dengan sesuatu yang nggak ada gunanya bagi dia. Bicara sana kemari ini itu, nggak ada manfaatnya bagi dirinya. Wala menambah keilmuannya, wala menambah ketakwaannya, wala berguna untuk orang lain. Wa an yanha an syai' wa ya'ti. Yang ketiga, dia larang orang dari sesuatu, dia sendiri melakukannya. Begitu pula dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, al-i'jab afatul albab. Bangga diri itu penyakitnya orang-orang yang pinter. Memang menimpa mereka yang tidak mendapat taufik terkena penyakit ini, sehingga melihat rendah selain dirinya yang segala-galanya, dirinya yang paling, dirinya yang wah. Itu penyakit orang-orang pinter, kata Ali. Afatul albab. Makanya mereka sebutkan seperti Ibn Abil Bar dibawakan, la taral mu'jib illa taliban lirri'asah. Kalau kamu melihat orang yang membanggakan dirinya, seperti tadi, pastikan orang ini berambisi kepemimpinan. Ingin tasodur, ingin jadi orang nomor satu. Kalau sudah kebanggaan itu yang ada pada dirinya, niat terselubung yang ada padanya adalah kepemimpinan tadi. Untuk jadi orang nomor satu. Jangan kamu katakan, oh itu niat orang, nggak ada yang tahu kecuali Allah, kita nggak boleh membicarakan niat orang. Betul, niat orang nggak boleh dibicarakan kecuali jika ada qarina. Jika ada tanda-tanda ke arah yang tampak. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika Khawarij mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah, itu kan seruan Khawarij. Apa yang Ali katakan? Kalimatu haq urida bihal batil. Itu kalimat hak dari mereka ucapkan, tapi diinginkan dengannya. Siapa yang menginginkan? Mereka Khawarij. Keinginan itu di mana letaknya? Diinginkan dengannya batil. Dari mana Ali tahu? Itu urusan niat, urusan kolbu. Ini dari qarina. Seperti apa sepak terjang dan apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, yang diamalkan oleh para Khawarij ini. Urida bihal batil. Oleh sebab itu, seorang mukmin hendaknya selalu sadar bahwa
keselamatan dirinya dan kebahagiaan dirinya itu segala-galanya. Dan harus dia utamakan bagaimana dia bisa selamat, bagaimana dia bisa falah dan selamat dari syaqawah, dari celaka. Seperti yang Sufyan bin Uyainah sebutkan, al-aqil alladhi idza ra'al khair ittaba'ah wa idza ra'al syarr ijtanabah. Orang yang pintar itu jika dia tahu kebaikan segera dia ikuti. Segera dia menuruti dan gampang, lunak, jinak untuk diajak kepada kebaikan. Artinya orang yang bodoh, orang yang jahil itu jenggot. Tahu jenggot kan? Kamu kalau melihat kambing ketika diseret nggak mau itu. Ya, kamu seret dia mau bertahan. Sampai seret dalam keadaan tanah sampai tarik dengan kakinya, menggaris. Karena dia jenggot, mempertahankan. Tapi yang lu jinak enggak. Kamu tarik gini, ya, gampangnya ikut kepada kamu. Gampang orang yang mendapat taufik untuk diajak kepada kebenaran, dia ikuti. Adapun orang yang jahil dan syaqi, sulit. Orang yang akil seperti Ibn Uyainah katakan, tahu kejelekan segera dia jauhi, segera dia tinggalkan. Allah nggak ada neko-neko, nggak ada tapi kalau saya begini, kalau kamu tahu itu syarr, kamu tahu itu jelek, kamu tahu itu nggak benar, tinggalkan. Gampang jadi orang khair. Jangan jadi orang jenggot. Mudah untuk diajak kepada kebaikan, mudah untuk disuruh menjauh dari kejelekan, enak, jinak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka kehormatan dan segala kehormatan, kemuliaan ketika orang itu mau tawadhu, tunduk kepada al-haq, menerima kalaupun itu bertentangan dengan apa yang ada pada dirinya. Kemuliaan bagi seorang mukmin untuk dia tinggalkan kesalahan yang ada pada dirinya dan dia ikuti kebenaran yang disampaikan kepadanya. Disebutkan oleh Umar Ibnu Abdul Aziz Al-Khalifah rahimahullah, ma min tinatin ahwanu alayya fakkan wa ma min kitabin aisaru alayya raddan min kitabin qadaituhu bihi thumma absartu annal haqqa fi ghairihi fafasakhtuh. Tidak ada tanah yang lebih mudah untuk aku garuk. Tidak ada kitab yang lebih mudah untuk aku bantah dari kitabku sendiri.
artinya tulisanku sendiri, keputusanku sendiri, dan beliau khalifah. Yang aku telah putuskan, kemudian aku tahu bahwa kebenaran menyalahi itu. Bahwa aku salah. Kebenaran tidak demikian. Maka mudah bagiku untuk menghapusnya, mencoret. Salah. Ini dari Umar bin Abdul Aziz. Keliru. Yang benar begini. Allah firmankan ini. Rasulullah sebutkan begini. Para sahabat berkata begini. Itu lebih mudah bagiku. Nggak lebih sulit daripada membantah kitab orang lain atau tulisan orang lain. Gampang. Bagi kibarun nufus, bagi orang-orang besar, berjiwa mulia. Kata Malik, aku mendengar Rabi'ah rahimahullah berkata, "Laisa alladhi yaqulul khair wa yaf'aluhu bi khairin min alladhi yasma'uhu wa yaqbaluhu." Orang yang menyampaikan kebaikan dan mengamalkannya tidak lebih baik dari orang yang mendengarkan kebenaran itu dan menerimanya. Artinya keduanya sama-sama baik. Kamu yang menyampaikan, kamu yang berbicara, kamu yang menulis. Baik, tentunya kamu mengamalkan. Dengan fulan yang membaca itu, fulan yang mendengarnya, dan dia menerima kebenaran itu. Walaupun bahkan kalaupun itu bertentangan dengan apa yang telah pernah dia lakukan, apa yang pernah dia ucapkan, dia terima kebenaran ini. Kamu yang menyampaikan tidak lebih baik dari dia. Sama-sama baik kamu berdua. Itu kata Imam Rabi'ah rahimahullah. Karena kedua-duanya, terlebih kepada yang kedua ini menunjukkan mujahadatun nafs. Menunjukkan perjuangan besar pada dirinya. Untuk mau dengar, untuk mau menerima kebenaran dari orang. Dan membenahi kesalahan-kesalahannya dia tinggalkan. Perlu mujahadah. Perlu perjuangan dan menunjukkan besarnya jiwa seseorang. Itu yang Imam Malik, pujian Imam Malik yang beliau katakan tentang Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, maka Nabi a'lamina, Umar itu bukan orang terpintar, bukan orang paling alim. Walakinahu kana asra'ana ruju'an ila jami'al haq. Tapi yang mengedepankan Umar dan menjadikan beliau orang nomor satu di masanya, bahkan menjadikan orang yang sangat mulia tentunya setelah Rasul dan Abu Bakar, karena beliau cepat kembali kepada kebenaran begitu itu disampaikan kepadanya. Itu yang membedakan Umar. Adapun tahu ini, tahu itu, belajar sana, bukan itu yang menonjolkan seorang Umar ibn Khattab. Mungkin bahkan dalam hal itu yang lain lebih. Tetapi yang membedakan Umar, kata Imam Malik, asra'ana ruju'an idza sami'al haq. Paling cepat untuk menerima yang benar, tunduk segera mengikutinya, segera meralat kesalahannya dalam kasus cerita-cerita dan kasus yang telah lalu tadi. Bagaimana sifat Umar, hatta itu kepada wanita. Tawaduknya beliau katakan setiap orang lebih alim dari Umar. Benar wanita ini dan salah Umar. Wasiat beliau kepada Musa dan yang lain-lainnya. Dan itu yang membedakan, dan tidak semua orang bisa seperti itu. Illa man waffaqahullah. Kecuali yang Allah berikan taufik padanya. Kenyataannya berat.
fakta, berbicara dan menunjukkan betapa sulitnya orang itu untuk mau tunduk dan menerima yang benar, mau meninggalkan dan mengakui itu kesalahan darinya. Makanya kata Ibnu Abdul Bar, laqad bana lin-nasil huda ghaira annahum ghadaw bi jalabibil hawa qad tajalbabu. Hidayah itu jelas sebetulnya. Itu kan suatu yang samar. Wadih bagi manusia. Hanya saja manusia yang menutupi dirinya dengan jilbab hawa nafsu. Diibaratkan seperti orang yang pakai jilbab. Nah, tutup muka, tutup mata. Sehingga samar melihat orang siapa itu. Ini siapa? Dia sendiri menutupi matanya. Wah ilah bulan tidak samar dan di siang hari. Terang kelihatan. Orang yang sendiri yang menutupi wajahnya dan matanya dengan jilbab. Kebenaran wadah. Tapi hawa nafsu yang membuatnya kabur di mata orang-orangnya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, mana dharani ahad fabalaitu adharatil hujja ala lisani aw ala lisani. Kalau aku diskusi munadharah dengan orang, aku nggak peduli, kata Imam Syafi'i. Hujjah itu, kebenaran itu tampak melalui lisannya atau melalui lisanku. Melalui lisannya aku nggak peduli untuk itu yang aku ambil, aku terima. Melalui lisanku aku nggak peduli untuk kemudian aku bangga diri karena aku yang menyampaikan kebenaran. Karena aku yang berbicara, karena dia mengikuti aku, itu tidak aku pedulikan. Hujjah tampak melalui lisan dia atau melalui lisanku, itu tidak aku pedulikan. Dan itu juga ketawaduan seorang alim. Itu pula yang disebutkan oleh Khalid ibnu Ma'dan rahimahullah. Manil tamasal mahamid fi mukhalafatil haq raddallahu tilkal mahamid alaihi damma. Orang yang cari pujian dengan menyalahi al-haq, Allah akan balik pujian itu menjadi celaan baginya. Tunggu saja waktunya. Dia akan dicela, dia akan dimaki, dibenci. Karena dia cari pujian dengan menyalahi al-haq. Kata Khalid bin Ma'dan, wa man ijtara 'alal malawin fi muwafaqatil haqq radallahu tilkal malawim 'alaihi hamda. Tapi yang berani melanggar celaan orang, yang enggak peduli dengan celaan orang, guna dia mencocoki dan mentaati kebenaran al-haq, akan Allah balik celaan itu baginya akan menjadi pujian. Celaan itu baginya akan menjadi kemuliaan. Orang akan cinta dan hormat kepadanya. Karena semua itu terjadi karena dia mentaati dan lebih mengikuti al-haq. Kata Abdullah bin Mas'ud di Tabrani dan Abu Nuaim, man ja'aka bil haqq faqbal minhu wa in kana ba'idan baghidan. Yang menyampaikan kebenaran padamu terima walaupun itu orang yang jauh darimu, walaupun itu orang yang mungkin bahkan kamu benci. Tapi yang dia sampaikan benar, terimalah. Kata Ibn Mas'ud, wa man ja'aka bil batil fardud alaih wa in kana habiban qariba. Tetapi kalau yang dia bawa itu batil, tolak
Buang. Kalaupun itu orang yang kamu cintai dan orang sangat dekat denganmu. Sehingga kamu punya ukuran, kamu punya barometer untuk mensikapi orang kamu bersama kebenaran, dimanapun kebenaran itu berada. Terima, kalaupun itu dari orang yang jauh. Tolak, kalaupun itu dari orang yang sangat dekat denganmu. Berintrospeksilah terhadap diri kita masing-masing. Dari ucapan Abdullah bin Mas'ud ini. Makanya yang Syekh Muqbil rahimahullah sering mengingatkan, beliau ucapkan, wallahi la nakhafu ala da'watina illa min anfusina. Demi Allah, yang kita takuti itu dari dakwah ini justru dari diri kita sendiri. Dan diri manusia masing-masing punya kejahatan. Padanya ada kejelekan. Dan Rasul SAW sering berlindung diri kepada Allah darinya. Wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Betapa seringnya Rasul baca. Kita berlindung diri kepada Allah dari kejahatan diri kita, dari kejelekan amal perbuatan kita. Itu yang Syekh selalu ingatkan. Kalau itu dari ahlul bidah, kalau itu dari hizbiyin, syubhat, tapi Allah patahkan. Dan keumuman ahlu sunnah tahu penyimpangan-penyimpangan itu. Justru yang sangat dikhawatirkan dari dalam, dari diri kita sendiri. Itu yang kita khawatirkan terhadap dakwah ini. La nakhaf ala da'watina illa min anfusina. Yang paling kita takuti dari dakwah yang mulia ini, dari kejahatan, dari kejelekan diri dan amal perbuatan kita sendiri. Kata Imam Malik, menasehati wasiat kepada Imam Abdullah bin Wahab rahimahullah. Ya Abdullah, la tahmilanna nas ala dhahrik. Wahai Abdullah, jangan kamu memaksakan diri. Jangan kamu pikul orang itu di punggungmu. Artinya untuk mengikuti kesalahan-kesalahanmu. Kamu yang memikul bebannya nanti yaumul qiyamah. Kamu pikul orang dan dosa-dosa mereka di punggungmu. Jangan ya Abdullah. Kalau kamu salah, katakan itu salah. Agar kamu tidak diikuti kesalahanmu oleh orang. Agar kamu tidak memikul beban dosa mereka. Kamu yang mengajak, kamu yang mengajarkan. Wasiat dari seorang imam. Wa ma kunta la'iban bihi min syai' fala tal'abanna bidinik. Wahai Abdullah, kata Imam Malik. Kalaupun kamu mau main-main dengan sesuatu, jangan sampai agamamu yang kamu jadikan main-main. Jangan agamamu yang kamu jadikan permainan. Orang mau main-main dengan hartanya, dengan bisnisnya, dalam tanda kutip, walaupun itu juga jelek, tapi yakni masih main-main, gak serius. Sehingga banyak kerugian,
di sini, di situ, terbawa lari uangnya, nggak karuan, ludes, bangkrut. Karena dia main-main, nggak serius dalam perdagangannya, dalam hartanya. Itu masih mending. Kata Imam Malik, kalau kamu mau main-main dengan sesuatu, jangan sampai agamamu yang kamu jadikan permainan. Seriuslah dalam beragama. Ikuti kebenaran, terima al-haq, taati, tolak yang batil, tinggalkan yang salah, menyalahi apa yang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan. Jangan mempermainkan agamamu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga sifat dari seorang yang dimuliakan oleh Allah, mendapat taufik seperti Siddiq Hasan Khan rahimahullah sebutkan, al-haq itu akan didapati, diketahui jika yang pertama orang itu, yang terpenting, yang pertama ikhlas kepada Allah dalam segala tutur kata dan amalannya. Tidak ada yang dia harap melainkan wajah Allah semata. Dan hanya Allah yang maha tahu. Yang kedua, pemahaman yang baik, pemahaman yang bersih. Yang ketiga, al-insaf, objektif. Hatta kalaupun itu pada diri kita sendiri, objektif. Apalagi kepada orang lain, kalaupun itu sangat dekat dan sangat kita cintai, salah, kita katakan itu salah. Harus dijauh, harus dijauhkan, harus dibuang, harus kembali kepada yang hak. Yang keempat, kata Siddiq Hasan Khan rahimahullah, itu yang paling minim wujudnya. Artinya paling sulit untuk bisa ada pada seseorang, yaitu al-hirs ala ma'rifatil haq. Semangat, antusias untuk tahu al-haq dan menerimanya. Kalaupun kamu menyalainya, kamu akui itulah yang hak, itu yang kamu ambil, itu yang kamu terima. Kamu berbenah diri, makanya kata beliau itu paling sulit, paling sedikit wujudnya. Wa syiddatu da'wa ila dzalik. Yang kelima, sangat berdakwah kepadanya, karena itu juga beresiko. Kamu dakwahkan, kamu serukan, kamu akan dimusuhi, kamu akan dibenci, kamu akan ditinggalkan. Terus kuat mendakwahkan itu kepada orang lain. Di dalam nusus Al-Quran maupun sunnah dan asar para a'immah salaf, sangat banyak
yang menjelaskan kepada kita tentang perkara ini selain yang telah lalu-lalu tadi. Nah, disebutkan pula oleh Khatib di Tarikh Baghdad dan Ibnu Nu'aim dalam Hilyah bahwa Amr ibnu Muhajir meriwayatkan Umar bin Abdul Aziz pernah menyampaikan kepadaku, rahimahullah, "Idza ra'aitani qad miltu 'anil haqq fadha' yadaka fi talabibi thumma huzzani thumma qul li madza tasna'." Kalau kamu dapati aku menyimpang dari yang hak, menyalahi yang hak, letakkan tanganmu di ikat kepalaku, lalu goyangkan. Ya, kalau ini kepalanya Umar bin Abdul Aziz, pegang imamahku dan goyang dan katakan, "Apa yang kamu lakukan, wahai Umar? Sadarkah kamu apa yang kamu lakukan?" Itu yang Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alaih menyampaikan kepada Amr ibn Muhajir rahimahumullah. Karena bagi mereka perkara yang terpenting, perkara yang terbesar adalah ketaatan dan ketundukan kepada Al-Haq. Diri mereka pun akan mereka jadikan taruhan untuk dan demi Al-Haq tersebut. Imam Syafi'i juga mengatakan, "Kullu mas'alatin takallamtu fiha wa sahal khabar fiha an Rasulillah an ahli naql bi khilaf ma qultu fa ana raji'un anha fi hayati wa ba'da mamati." Setiap masalah yang aku bicarakan, artinya mazhab beliau, pendapat beliau, sementara ada hadis sahih di kalangan ulama hadis menyalahi pendapatku, maka aku rujuk dari pendapatku itu dan aku kembali kepada hadis itu selama hidupku maupun setelah matiku. Artinya, kalaupun aku mati, maka itu mazhabku. Hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, kalaupun itu menyalahi pendapat yang telah tercatat dari beliau, rahimahullah. Itu beberapa riwayat dari para a'imah salaf rahimahumullah yang menunjukkan besarnya jiwa mereka dan ketundukan mereka, tunduknya mereka kepada kebenaran ketika itu disampaikan kepada mereka. Makanya orang yang mulia, orang yang menerima kebenaran itu ketika itu dia ketahui, atau kalau ketika dia sadar dirinya telah menjauh dan menyalahi yang hak sebelum bukti dan saksi dihadapkan dan ditegakkan padanya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah ketika beliau menyebutkan sifat orang yang mulia, sifat orang-orang yang tawadhu dan yang besar, beliau katakan mereka itu in qada lil haq qabla an yushhada alaih.
orang yang tunduk atau mengikuti kebenaran sebelum itu dipersaksikan kepadanya, sebelum itu ditunjukkan bukti-buktinya kepadanya. Artinya dalam perkara kebenaran, kalau orang itu mulia pada dirinya, orang yang tawadhu dan sifat orang yang mukmin tentunya, dia terima itu kebenaran. Ketika dia tahu dirinya salah, segera dia cabut, dia rujuk, ya ana salah, astagfirullah, ini kekeliruan dari saya cabut, saya rujuk begini. Kata Hasan al-Basri, sebelum saksi atau bukti ditegakkan padanya. Biasanya orang yang naudzubillah, yang lain masih mendebat kan. Oh enggak, maksud saya begini. Siapa bilang gitu? Ada. Ana nggak pernah bilang gitu. Ana nggak pernah nyampaikan itu. Itu fitnah, dusta saya. Ada, dia tahu dia salah. Cuma untuk menutupi dirinya, dia memperdebat-debatkan, membela-bela begini. Begitu nanti bukti disampaikan, saksi misalnya, kita mengingkari. Nih fulan buktinya dia mendengar ini di hari ini, tanggal sekian, di tempat ini. Atau buktinya ini rekaman, kamu bicara begini, ini tulisan kamu. Di saat itu dia mabhum, tidak bisa bicara banyak, sudah nggak bisa bicara apa-apa. Mau bilang apa sekarang? Mau ada saksi, ada bukti. Bisa ngomong gitu. Dan bukan itu sifat orang yang mulia. Orang yang mulia menerima sebelum saksi dan bukti itu ditunjukkan padanya. Dan nggak perlulah. Orang yang mulia nggak perlu kemudian didatangkan saksi, didatangkan bukti padanya. Kan dia orang yang muda. Dan baginya yang terpenting mengikuti al-haq. Nggak perlu kemudian saksi ini itu. Terkadang bisa-bisa dia termasuk orang yang disebutkan mukrahun akhu la batal. Dalam keadaan dia terpaksa, bukan tipe batal, bukan orang yang gentleman dan pemberani, bukan. Kan beda. Orang yang terkondisikan untuk berani dengan orang yang memang bawaannya pemberani. Yang pemberani hatta nggak dilihat orang, hatta nggak ada yang tahu, nggak ada yang dengar. Dengan beraninya dia misalnya menghadapi musuh, menghadapi orang jahat. Tapi orang yang pecundang, penakut, hanya karena kemudian dilihat banyak orang, dia sadar apa yang harus dia perbuat. Ini kalau saya lari akan dipermalukan oleh mereka. Akan dituduh penakut, pengecut, begini. Maka terpaksa dia hadapi karena orang, bukan dari dirinya sendiri. Bukan sifat orang yang mulia. Tapi ironisnya, terkadang banyak kita dapati tipe orang seperti ini. Mengakui salah, tapi setelah bukti ditunjukkan, setelah saksi didatangkan, setelah melewati perdebatan alot, setelah ini itu baru. Orang yang aziz bukan demikian, kata Hasan al-Basri. Sebelum ada saksi, sebelum ada bukti, masih dia mendebat, masih dia bicara ke sana, kemari, masih membela-bela, menutup-nutupi, belok ke sana, kemari, mentakwil-takwilkan, ini, itu, hasil. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka
hendaknya masing-masing dari kita mengingat tentang besar dan pentingnya kembali kepada al-haq, jelek dan betapa celaka dan rusaknya at-tamadi fil batil, ketika orang itu meneruskan kesalahannya, melanjutkan kebatilannya. Lebih celaka lagi seperti Az-Zahabi sebutkan, tidak merasa kalau dirinya tidak merasa salah. Wal'ilhu billah. Taufik hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan diberikan kepada siapa. Wal ma'sum man asamahullah, orang yang selamat, yang terjaga dari semua itu hanya orang yang diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua peringatan. Ini semua menggugah kesadaran kita dari apa yang disebutkan dalam ayat, dalam hadis, dari sirah, biografi dan kisah para a'immah, para ulama kita, rahimahumullah. Tetapi kalau itu api yang kamu tiup akan menyala. Tetapi apa daya jika yang kamu tiup abu. Ini akan nyala sampai akhir zaman. Kalau tungku itu ada apinya, kamu tiup. Nyala dia, Masya Allah. Nah, api yang keluar. Tapi kalau di tungku itu hanya ada debu, kamu tiup, ya debu yang akan kamu harapkan bisa nyala apinya. Penyair berkata, "Lau nadaita hayyan la asma'tahu, walakin la hayata liman tunadi." Kalau orang hidup yang kamu panggil, kamu akan mendengarkannya, memperdengarkannya, artinya dia dengar suaramu, teriakanmu. Tapi kalau dia orang yang sudah mati, tidak ada kehidupan padanya, ya percuma kamu teriak-teriak, panggil-panggil dia sampai tenggorokanmu putus. Tidak akan ada guna bagi dia, nggak akan bergeming dia. Sudah mati di dalam kubur, di tanah. Kamu teriaki, bangun, jangan tidur situ, kotor, ini. Ya kapan dia akan mendengar? Yang mendengar dan bisa berguna, bermanfaat baginya, jika masih ada kehidupan dalam dirinya. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kalau ada seorang dai yang menilai bahwa Yazid Jawas itu salafi? Apakah benar penilaian ini? Nah, bagaimana sikap kita terhadap dai itu? Barakallahu fikum. Tentang orang yang ditanyakan, Yazid Jawas, salah satu dari dai dan gembong sururi. Nah,
di mana perkumpulannya, singgahnya, keluar dan masuknya bersama mereka. Seperti para a'imah sebutkan, Kanal Ibnu Qattah dan yang lain, kanu la yas'aluna ar-rajul ba'da mamsyahu wa madkhalihi wa makhrajihi. Ulama salaf sudah nggak tanya lagi tentang siapa orang itu kalau sudah diketahui jalannya, keluarnya, masuknya, artinya bersama siapa? Dalam dakwah, dalam kesehariannya, dia singgah kemana, bersama siapa, nah, dia keluar, dia masuk, dia ini panitianya siapa, yang ngurus siapa, bersama orang-orang siapa, wajib sudah dihukumi seperti mereka. Dan sampai saat ini pun itu yang terlihat darinya. Kamu tahu daurah-daurah mereka undang Ali Hasan Al-Halabi, Ibrahim Ar-Ruhaili, dan yang seperti mereka. Nah, bagaimana mereka bersatu dalam daurah, padahal orang-orang ini orang-orang yang keras, permusuhannya tajam kepada dakwah salaf dan kepada para ulama kita, ulama salaf, pada masyayikh dakwah. Jadi kamu bisa ridho, bisa tenang duduk bersamanya dan menimba ilmu darinya, sementara dia orang yang siang malam menghancurkan dan memusuhi dakwah ini. Para ulama bicara panjang lebar, Syekh Robi, Syekh Ahmad Bazmul, dan yang lainnya, banyak Syekh Bukhari, tentang siapa, terutama dua orang ini, Ali Hasan, Ibrahim Ruhaili. Masih saja mereka undang, datang di daurahnya, dan mereka hadir, mereka ikuti. Masa Allah salafi yang semacam ini? Orang dinilai dari pergaulannya, kalaupun tersamarkan kesesatannya, kebedaannya, nggak akan tersamarkan pergaulannya. Bersama siapa dia seperti tadi? Ketika di Baghdad masa itu mereka sibuk dan kebingungan siapa fulan ini yang datang. Apakah dia Ahlus Sunnah atau enggak? Berduyun-duyun mereka datang ke Imam Ahmad. Fulan ini dengan tenang Imam Ahmad menjawab, unduru ilaman yu'wi, unduru alaman nazal. Lihat saja dia kemana dia singgah, bersama siapa dia turun. Taruh. Ahlus Sunnah tidak akan singgah kecuali pada Ahlus Sunnah. Tidak akan turun kecuali pada mereka. Ahlul Bid'ah akan turun dan singgah kepada Ahlul Bid'ah. Wah, nah, itu yang dijawab oleh Imam Ahmad. Lihat kepada siapa dia singgah, kepada siapa dia turun. Kamu layaknya kamu. Tanyakan pada dirimu sendiri. Ketika kamu turun di satu kota misalnya, tidak tahu tempatnya, kamu ingin ditunjukkan oleh siapa? Orang yang kamu kenal, ikhwah. Kamu nggak bisa kan kemudian kalau itu orang yang kamu benci. Ikhwan muslimin, misalnya tabligh, sururi. Kamu ingin ikhwah salafi, teman kamu. Tolong tunjukkan tempat ini di mana ini. Atau kalau mungkin bermalam di tempat mereka, di kantornya, orang-orang yang kamu tahu, di atas sunnah. Sebaliknya pun, hizbiyin ya seperti itu. Singgahnya, tempat tinggal dia, ini, ya di kalangan hizbiyin juga. Masing-masing dengan kelompoknya. Dari sisi mana dinilai salafi? Sebagian tertipu, dakwanya Masya Allah. Ini mendakwakan tauhid juga, buktinya menyerang bid'ah, syirik-syirik, khurafat, kuburiyah, dan yang semacam itu. Ya, itu yang sering diingatkan oleh para ulama salah. Imam Ahmad katakan, ihdaru ahlal kalam,
Wa in zabbu 'anis sunnah. Hati-hati kamu dari ulama-ulama ahlil kalam. Kalaupun mereka membela sunnah. Dalam bidang-bidang tertentu mereka membela sunnah. Nah, membela terhadap sunnah. Sama dengan ahlu sunnah. Sikapnya terhadap kuburiyah, syirik, terhadap bid'ah-bid'ah ini itu. Tapi mereka ahlil kalam. Hizbi, ahlul bid'ah, hati-hati. Jangan kamu tertipu olehnya. Jangan kamu terperdaya. Hanya karena dia membela sunnah, membela ahlul haq. Makanya Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, wa inna Allah la yu'ayyidu hadadin birajulin fajir. Dan Allah terkadang membela agama ini dengan orang fajir. Fajir, rusak. Tapi membela agama Allah. Bab hadis ini oleh para ulama seperti Syekh Ali bin Yahya al-Haddadi hafizahullah dimasukkan dalam bab adamul ightirar bi kulli man nasarad din, agar orang itu tidak tertipu dengan setiap orang yang menampakkan pembelaan kepada agama. Tidak segampang itu ya akhi. Barakallahu fiik. Hanya karena bicara membela agama, membela sunnah, babat bid'ah, nyikat ikhwan muslimin, nyikat jamaah tabligh, oh ma'ana wa bina, minnana wa bina. Berarti dari kita, Masya Allah dia. Kita dengarkan, kita sebarkan kaji. Lah. Nah, selama kamu belum tahu manhaj dan pemikirannya seperti apa dia, jangan kamu tertipu. Ini orang membela agama Allah dalam hadis. Membela agama Allah, padahal dia orang fajir. Masya Allah terhapus kefajirannya karena dia membela agama Allah. Menjadi orang soleh, menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Hilang sudah kefajirannya, nggak ada nilainya karena dia membela agama Allah. Tidak, tetap saja dia orang fajir. Hak saja membela agama Allah. Maka jangan tertipu. Kalaupun dalam beberapa hal mereka membela sunnah, membela manhaj ini, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda. Wa subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.